kita akan memberi makan siang dan susu untuk setiap anak Indonesia. Setiap anak Indonesia, saudara-saudara. Kita sudah hitung, uangnya ada, kita mampu. Sebuah informasi, bakal calon presiden dari Partai Gerindra, Prabowo Subianto, menjanjikan makan siang gratis apabila dirinya terpilih sebagai presiden Indonesia dalam perhelatan Pilpres 2024 mendatang. Dikutip dari CNN Indonesia, program tersebut akan diperuntukkan untuk para pelajar, siswa prasekolah hingga ibu hamil dengan harapan agar mendapat gizi yang seimbang. Hasil Jojo Kutubo, Wakil Dewan Pembina Partai Gerindra, menerangkan bahwa program makan siang gratis yang dijanjikan Prabowo akan memerlukan anggaran sebesar 400 triliun. Kita bisa bayangkan betapa fantastisnya dana yang dibutuhkan untuk merealisasikan program itu apabila Prabowo Subianto terpilih menjadi presiden. Jadi negara yang di dalamnya akan melibatkan UMKM, badan usaha milik desa hingga koperasi akan terbebani pengeluaran yang sangat besar dalam setiap tahunnya hanya untuk program yang sebetulnya tidak produktif. Sejalan dengan itu, analis peka fakta melihat bahwa program yang dijanjikan oleh Prabowo tidak bermanfaat dalam jangka panjang dan itu hanya akan habis-habiskan uang negara. Lebih lanjut, analis peka fakta mengkritisi bahwa program itu hanya akan menahan rasa lapar masyarakat, tetapi tidak menjamin kesejahteraan masyarakat. Semestinya Prabowo menjanjikan program kepada masyarakat yang lebih positif dan bermanfaat dalam hitungan jangka panjang. Gila. Gua rasa kalian udah berat tahu berita ini. Para Crazy Rich ketangkep gara-gara korupsi senilai 271 triliun. Kira-kira kalian pada tahu nggak kalau seandainya uang 271 triliun itu kalau di breakdown bisa buat apa aja? Dari perhitungan gue nih ya, 271 triliun. Andaikan ada orang yang nabung 1 miliar aja sehari, dia butuh waktu sekitar 742 tahun untuk dapat 271 triliun itu. Dan gue ambil kutipan dari Pak Mahfud MD nih ya. Andaikan mafia-mafia tambang itu tuh bisa dibasmi semua, rakyat Indonesia bisa dapat 30 juta per bulan. Itu dikasih ya, bukan dipinjemin. Uang itu juga bisa naikin gaji honorer guru nih ya, dari 3,6 juta jadi 5 juta per bulan. Dan uang senilai 271 triliun itu bisa dipakai untuk bansos sebanyak 1 M kepala keluarga kalau seandainya harga bansosnya itu 200 ribuan. Dan karena nih kita lagi puasa kan pada bukber ya, itu lo tahu bisa buat beli 130 miliar bakwan buat bukber. Gila ya. Makanya korupsi itu gak jauh-jauh dari gaya hidup. Biasanya kaum hawa nih yang suka terinspirasi dari kisah-kisah orang lain di medsos atau dari kisah dongeng, dari kisah sinetron, punya laki-laki idaman yang kaya, tajir melintir, ganteng, muda, sukses. Udah kayak Cinderella aja ya. Padahal Cinderella itu cuma ada di dongeng guys, karena di kehidupan nyata anak muda itu jarang banget ada yang kaya raya, kecuali memang dia keturunannya atau dapat warisan. Jadi stoplah bermimpi untuk menjadi Cinderella di dunia nyata ya kaum hawa. Lu lihat lelaki, biasakan untuk tidak melihat dari kekayaannya terlebih dahulu. Coba lo lihat dari karakternya dulu, perilakunya, dan kebiasaan-kebiasaannya. Itulah kekayaan pria yang sebenarnya, ketimbang dari harta-harta yang mungkin aja kita nggak tahu itu didapat dari mana. Kalau sampai kejadian kayak gini ke lo, gimana tuh?
Barang sitaan KPK jadi para koruptor, kemana perginya? Netizen penasaran tidak sebenarnya barang sitaan Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK itu kemana perginya? Ternyata dari semua barang yang disita ada yang dimusnahkan, dihibahkan, atau justru dilelang. Presiden Joko Widodo mengeluarkan peraturan pemerintah nomor 54 tahun 2019 tentang jenis dan tarif atas jenis penerimaan negara bukan pajak atau PNBP yang berlaku pada Komisi Pemberantasan Korupsi. Aturan ini memungkinkan perampasan hasil korupsi hingga gratifikasi untuk dimasukkan ke dalam kas negara. Dalam PP ini, jenis PNBP yang berlaku pada KPK meliputi penerimaan dari 1. Uang rampasan negara yang berasal dari tindak pidana korupsi. 2. Uang rampasan negara yang berasal dari tindak dan pidana pencucian uang. 3. Pembayaran uang pengganti tindak pidana korupsi. 4. Pembayaran denda tindak pidana korupsi. 5. Pembayaran denda tindak pidana pencucian uang. 6. Pembayaran biaya perkara. 7. Hasil penjualan barang rampasan negara yang berasal dari tindak pidana korupsi. 8. Hasil penjualan barang rampasan negara yang berasal dari tindak pidana pencucian uang. 9. Hasil penyaluran uang gratifikasi oleh kapor. Dan 10. Hasil kompensasi barang atau fasilitas gratifikasi. Namun, bagaimana jika yang disita berbentuk kendaraan? Saat ini, banyak barang bukti berbagai kasus korupsi yang disita Komisi Pemberantasan Korupsi. Di antaranya mobil-mobil mewah yang terindikasi didapat dari hasil gratifikasi. Namun, jumlah sitaannya bisa saja berubah sampai proses hukumnya selesai. Sebagian barang sitaan tersebut hasil operasi KPK sendiri, sebagian lagi pembelian dari pejabat secara sukarela karena tak mau bersangkut kasus gratifikasi. KPK pun akan mengembalikan barang sitaan tersebut setelah terbukti bukan hasil korupsi. Sebaliknya, kalau terbukti hasil kejahatan, barang bukti akan dilelang ke publik. Hasil lelang nantinya akan diumumkan berdasarkan laporan tahunan di lembaga antirasuah sambil menunggu proses hukumnya inkrah. Saat ini di halaman parkir KPK masih ada beberapa barang sitaan tersangka kasus suap. Sebagian barang sitaan tidak semuanya ditaruh di halaman parkir KPK mengingat kapasitas ruangnya terbatas. Halaman parkir KPK juga pernah dipenuhi mobil-mobil mewah hasil penyitaan. Sampai dengan keputusan hukum, KPK akan melelang sejumlah barang rampasan milik terpidana kasus korupsi, termasuk paketan mobil mewah. Kegiatan lelang tersebut biasa dilaksanakan melalui situs www.lelang.co.id. Yuk, cara-cara ikut lelang KPK yuk. Dikutip dari situs lelang Indonesia, ada beberapa langkah yang harus dilakukan agar bisa mengikuti lelang. Berikut ini cara-caranya. 1. Kalian harus daftar dan buat akun dengan mengisi nama, alamat email, nomor handphone, dan password. 2. Kalian kemudian login. 3. Setelah itu sign in ke akun lelang.co.id. 4. Klik objek lelang yang ingin dibeli. Klik ikut lelang. 5. Centang status keikutsertaan kalian. Saya mengikuti lelang ini untuk diri saya sendiri atau saya mengikuti lelang ini atas keluarga dari badan hukum dan lengkapi dokumen sesuai yang disyaratkan dalam pengumuman lelang. 6. Centang pernyataan. Saya berkehendak untuk mengikuti lelang serta telah membaca dan menyetujui syarat dan ketentuan lelang ini. Klik ikut lelang ini. 7. Setor uang jaminan lelang sesuai jumlah yang sudah ditentukan. 8. Klik lihat petunjuk pembayaran untuk mengetahui informasi detail terkait cara pembayaran. 9. Pegawai KPKML akan memverifikasi atas penyaluran uang jaminan lelang tersebut terlebih dahulu agar kalian dapat mengajukan penawaran lelang. Wah, masih banyak yang ikutan lelang. Kalau sitaan uang yang hasil lelang jadi koruptor masuk ke kas negara, harusnya udah bisa bayar utang negara dong ya.